Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan perancangan pabrik di methyl ether atau DME. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahnaf dan rekan saya ada Egi, Janis, dan Viko. Yang pertama, kita akan membahas kapasitas produksi. Sebelum bahas kapasitas produksi, saya ingin memberitahu bahwasannya pabrik yang kami didirikan tahun 2023 dengan kapasitas produksi sebesar 135.000 ton per tahun. Di sini kami menggunakan asumsi sebesar 60% ekspor pada tahun 2023. Kenapa pendirian pabrik ini diperlukan? Ini dikarenakan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan di methyl ether dalam negeri sehingga dapat menghentikan impor. Selanjutnya yaitu proses pembuatan DME, di mana dalam pembuatan DME terdapat dua cara, yaitu proses direct dan indirect, yaitu langsung dan tak langsung. Dari kedua proses tersebut, kita akan menentukan mana proses yang paling baik. Perlu dilakukan penilaian. Dalam penilaian ini dapat ditinjau dari beberapa kondisi, yaitu pada kondisi proses dan kondisi operasi. Didapatkan bahwasanya proses direct atau langsung lebih baik dibandingkan dengan indirect, karena kan nilainya yang direct lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adalah block diagram. Di sini dapat kita lihat proses secara singkatnya untuk membuat dimethyl ether dari raw material menjadi dimethyl ether atau DME, di mana terdapat berbagai macam kode seperti F untuk storage, V untuk vaporizer, L untuk reaktor, dan D untuk destilasi. Setelah itu terdapat proses flow diagram atau PFD. PFD ini mirip dengan block diagram, akan tetapi di PFD lebih mendetail atau rinci, sedangkan block diagram hanya secara singkatnya. Dapat kita lihat proses pembuatannya seperti ini, yaitu metanol di dalam storage dipompa ke dalam reaktor untuk mereaksikannya. Setelah keluar dari reaktor, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam destilasi untuk proses pemurnian dan diperoleh DME dan disimpan ke dalam storage-nya. Selanjutnya yaitu neraca massa reaktor. Pada neraca massa reaktor ini, inlet yang didapatkan yaitu sebesar 26801,664 dan outletnya yaitu sebesar 26,801, sehingga sudah balance. Selanjutnya itu neraca massa kolom destilasi. Pada neraca massa kolom destilasi, inlet yang didapatkan yaitu sebesar 2681,664 pada laju alur massa dan 598,121 yaitu pada laju alur mol. Untuk outlet yang didapatkan yaitu sebesar 26802. Selanjutnya itu neraca massa energi. Pada neraca massa energi reaktor, panas inlet yang didapatkan dari total inletnya yaitu sebesar 13,281,948,29. Pada panas outlet yang didapatkan yaitu sebesar 15,359,435.30. Untuk neraca massa kolom energi yaitu panas inlet yang didapatkan sebesar 7,039,236.84 dan panas outlet yang didapatkan yaitu sebesar 7,017,943,03. Spesifikasi alat. Yang pertama yaitu reaktor dengan kode R210 yang berfungsi untuk mereaksikan metanol menjadi dimethyl ether dengan tinggi tutup bawah yaitu sebesar 1,58 meter dan tinggi tutup atas 0,31 meter. Tinggi tangkinya yaitu sebesar 4,63 meter. Selanjutnya yaitu spesifikasi alat dari destilasi. Tinggi tutup bawah yaitu besar 13,373 inch, lalu tinggi tutup atas 13,337 inch, tinggi tangkinya yaitu sebesar 776,747 inch. Dari tebal tangki tersendiri yaitu 1,25 inch dan tebal dari tutup bawahnya sebesar 0,4281 inch serta tebal tutup atasnya yaitu sebesar 0,42819 inch. Tinggi dari diameter destilasi ini yaitu dari diameter luar 84 inch dan diameter dalam 79,13 inch. Selanjutnya instrumentasi. Pada instrumentasi reaktor, di dalam reaktor diberikan temperatur transmitter dan temperatur controller yang berfungsi untuk menjaga suhu di dalam reaktor agar tidak lebih dari 250 hingga 400 derajat Celcius. Dalam kolom distilasi terdapat level transmitter dan controller yang berfungsi untuk mengecek ketinggian dari liquid.
kemudian pressure transmitter dan controller untuk menjaga tekanan tetap pada 9 atm, dan temperatur transmitter dan controller untuk menjaga suhu tetap pada kondisi produksi. Kemudian utilitas sistem penyediaan air dari air sungai sebesar 200.000 kg per jam dibagi untuk air pendingin sebesar 158.000 kg per jam, air konsumsi dan sanitasi 14.000 kg per jam, dan untuk kebutuhan air umpan boiler 28.000 kg per jam. Utilitas sistem penyediaan steam dari industrial diesel oil dan gas reaktan sisa sebesar 28.000 kg per jam yang dibagi untuk pemanas vaporizer sebesar 7.000 kg per jam dan untuk memanaskan reboiler sebesar 21 kg per jam. Kemudian utilitas penyediaan listrik dari PLN dan generator pabrik sebesar 345 kWh yang dibagi untuk penerangan alat controller 50 kWh, alat heater 14 kWh, dan pompa 25 kWh. Selanjutnya penyediaan bahan bakar dari industrial diesel oil dan gas reaktan sisa sebesar 2000 liter per jam dibagi untuk generator sebesar 106 liter per jam dan untuk operasi tank pada boiler. Kemudian penyediaan udara tekan dari kompresor air supply sebesar 100 meter kubik per jam digunakan untuk reboiler sebesar 100 meter kubik per jam. Untuk tata letak lokasi, yang pertama ada di Bontang, Kalimantan Timur, 2 Tarakan, Kalimantan Timur, dan ketiga Kutai, Kalimantan Timur. Meninjau dari beberapa faktor, Bontang memiliki nilai lebih tinggi yaitu 930, sehingga ditetapkan di Bontang, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya, tata letak dari pabrik. Arah mata angin bertiup dari tenggara menuju ke barat laut, sehingga tenggara ditetapkan menjadi upwind, di mana terdapat kantor dan gudang, PL, dan utilitas, sedangkan di arah downwind terdapat tempat proses produksi dan juga area perluasan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Untuk menjalankan segala aktivitas yang baik, efektif, dan juga efisien, diperlukan adanya struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, para atasan dan para karyawan dapat memahami posisi masing-masing. Berikut merupakan struktur organisasi dari pabrik DME. Jadwal karyawan non-shift. Jadi, karyawan non-shift dalam 1 minggu akan bekerja selama 5 hari, dengan pembagian kerja sebagai berikut. Jadwal karyawan shift. Para karyawan shift akan bekerja secara bergantian selama 24 jam dengan pengaturan sebagai berikut. Jumlah karyawan shift. Jumlah pekerja dalam satu shiftnya yaitu 18 orang. Setiap shift memiliki 4 tim, sehingga total jumlah pekerja yaitu 108 orang setiap shiftnya. Kemudian analisis ekonomi. Di dalam perhitungan biaya terdapat berbagai perhitungan, antara lain gaji karyawan. Berikut merupakan gaji karyawan totalnya yaitu 1.154.800.000. Lalu harga peralatan. Peralatan terdiri dari 2, yaitu peralatan utama dan peralatan utilitas. Peralatan utama jumlah harga totalnya yaitu 45.812.089.680. Sedangkan peralatan utilitas jumlah harga total yaitu 12.771.866.860. Nah, capital investment itu merupakan banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas pabrik sebagai operasional pabrik tersebut. Capital investment itu terdiri dari FCI, WCI, dan juga TCI. Nah, FCI sendiri ini tuh terdiri dari beberapa komponen, antara lain total direct cost atau biaya langsung, dan juga total indirect cost. Di sini total indirect cost termasuk engineering cost, biaya konstruksi. Nah, setelah kita dapatkan FCI sebagai berikut, kita akan mendapatkan nilai TCI dan juga WCI. Selanjutnya yaitu total biaya produksi. Untuk memperoleh nilai TPC, diperlukan total biaya bahan baku, total biaya utilitas, biaya kemasan per tahun, gaji karyawan per tahun, biaya produksi langsung, biaya produksi tetap, biaya overhead, dan biaya umum. Sehingga diperoleh nilai TPC sebagai berikut. Kemudian evaluasi ekonomi. Evaluasi ekonomi tujuannya untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh tergolong besar atau tidak, sehingga dapat dikategorikan berpotensial atau tidaknya jika didirikan. Nah, beberapa cara evaluasi ekonomi yaitu mencari ROI sebelum dan sesudah pajak, mencari payout time sebelum dan sesudah pajak, dan diperoleh total penjualan sehingga diperoleh BEP sebesar 51,191%. Pentingnya adalah grafik BEP, di mana grafik BEP di sini BEP adalah titik impas atau di mana kondisi tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, titik BEP terjadi pada kapasitas produksi 70.200 ton per tahun. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.